Oke, selamat datang kembali di channel Bimbel Star Ed. Kali ini kita akan coba kembali membahas penalaran akademik untuk UMPTKN. Kita mulai dari soal yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita akan bahas soalnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk dari kami semua. Tetap dukung channel YouTube Bimbel Star Ed. Langsung saja kita bahas ya adik-adik ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Bila P sama dengan 7 dan sisi persegi yang di dalam panjang sisinya adalah 4. Berapakah luas daerah yang diarsir? 16 cm kuadrat, 82 cm kuadrat, 98 cm kuadrat, 114 cm kuadrat. Nah baik, adik-adik kita akan coba lihat ya. Nah, perhatikan katanya P adalah bernilai 7 ya kan? Nah, berarti kalau ini jadinya otomatis nanti 2 kali 7 berarti 14. Berarti ini adalah 7. Nah, kemudian sisi persegi yang dalam dalam ini adalah panjang sisinya 4. Berarti ini 4. Ini juga 4. Berarti yang ditanya luas daerah yang diarsir. Luas yang diarsir gampang aja kan? Berarti luas persegi panjang dikurang luas persegi. Berarti 14 kali 7 kemudian 4 kali 4. Jadi ini adalah 98 dikurangi dengan 16. Maka ini adalah 82 cm kuadrat. Jadi jawabannya adik-adik tentunya adalah option B. Oke, demikian untuk soal yang pertama, gampang ya. Kita lanjut di soal nomor 2 ya. Baik, di soal nomor 2, kolam ikan Budi berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Budi ingin memasang pagar kawat mengelilingi tepian kolam sebanyak 3 lapis. Berapa meter kawat yang dibutuhkan Budi? Nah, jadi ini katanya mau dibuat 3 lapis. 99 meter, 102 meter, 114 meter, 132 meter. Nah, jadi katanya kita lihat di sini adik-adik, kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 14. Jadi kalau misalnya ini kita ibaratkan kolam berbentuk lingkaran dengan diameter katanya 14. Nah seperti ini misalnya ya. Kalau ini pusat berarti ini adalah diameternya A, ini B. Berarti ini B-nya 14 gitu ya diameter. Diameter 14 gitu. Meter. Nah misal ini ya. Jadi kalau ini pastilah 7 meter, ini juga 7 meter. Nah katanya Budi ingin memasang pagar kawat mengelilingi tepian kolam. Nah jadi tepian kolam. Nah ini misalnya kolamnya. Berarti tepiannya ini berarti pinggirnya ini kan 3 lapis katanya. Berarti otomatis kita hitung keliling daripada lingkaran. Nah keliling lingkaran itu kan adik-adik adalah 2 PR gitu. Atau boleh dibuat adalah Pi kali diameter gitu boleh. Maka keliling lingkaran adalah 22 per 7 dikalikan dengan 14. Nah berarti kalau ini kita bagi 2, bagi 7 berarti dapat 2. Berarti 44. Nah ini. Nah karena katanya dibuat 3 lapis, ini namanya 1 lapis. Jadi karena dibuat 3 lapis berarti panjang kawat, berarti panjang kawat dibutuhkan ya kan. Panjang kawat jadinya 3 kali dari 44. Berarti hasilnya adalah 132 meter. Maka jawabannya tentunya adalah option D. Nah itu untuk soal nomor 2 ya.
Umpamanya seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya adik-adik. Oke, di soal nomor 3. Jika P sama dengan 17 cm, panjang sisi yang lain adalah 3P dan 2P, maka keliling bangunan di bawah ini adalah 204, 187, 170, 153. Nah, jadi kalau kita jawab di sini P-nya adalah 17. Nah, jadi yang ditanya adalah keliling, ya kan, keliling. Berarti kalau P-nya 17, nah kan di sini katanya 2P kan gitu. Ini kan 2P ini. 2P. Berarti kalau ini ke sini adalah P gitu ya. Nah, padahal ini 3P. Berarti sisanya kan apa? 2P kan, karena ini sama, ya kan? Berarti di sini apa? Ini juga P, ini juga P kan gitu. Nah, kemudian ini adalah 2P. Nah, ini adalah 2P. Maka yang ditanya adalah keliling, ya kan? Jadi sebenarnya sama aja, karena keliling yang ditanya, ini bisa kita hitung kemari nih. Jadi ini bisa kita gabungkan kemari, gitu. Keliling, ya kan? Nah, jadi 3P, 2P. Nah, oke. Ini sudah 2P kan? Berarti kita tinggal jumlahkan aja ya. Jadi ini berapa? 2P kan? Nah, 2P. Nah, baru kemudian ini 2P. Ini 3P. Nah, ini juga 3P. Oke? Sedangkan ini kalau kita perhatikan, karena di sini ada P, di sini juga ada P kan? Berarti kita coba jumlah. Keliling sama dengan 3P. Oke? Tambah 2P. Tambah P. Tambah P di sini juga. Ini P. Tambah P. Tambah P. Tambah P. Tambah 2P. Seperti itu. Jadi 3P, 2P, 6. Ini kan 7, 8, 9, 10, 2, 12. Jadi 12P. Jadi 12 kita kalikan dengan 17. Maka ini 7 kali 2 berarti 14. 7 kali 1, 7. 2 kali 9 berarti di sini 0 ya. Berarti 1 kali 1 berarti sini 2. Berarti 204 ya. Jadi jawabannya adalah 204. Oke, itu dia untuk soal nomor 3. Jadi gampang aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Next ke soal berikutnya ya. Oke, untuk soal nomor 4. Kebun ragil berbentuk persegi dengan panjang sisi 55 meter. Di sekeliling kebun akan dipasang pagar dengan biaya 17.000 per meter. Biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan pagar tersebut adalah 1.870.000, 3.740.000, 5.142.500, kemudian 7.480.000. Katanya kebun ragil berbentuk persegi dengan panjang sisi 55 meter. Jadi kita coba jawab. Ibaratnya seperti ini. Kalau ini misalnya adalah persegi, ya, berarti katanya ini 55 meter gitu. Ini juga tentunya 55 meter. Nah, berarti katanya biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan pagar di sini, di pinggirnya ini. Berarti otomatis kita hitung adalah keliling. Berarti adalah 4 kali S. Jadi 4 kali 50, 55. Maka hasilnya adalah sekitar 220 meter. Itulah keliling persegi. Nah, katanya per meternya adalah 17.000. Berarti 220 kali 17.000. Nah, jadi kalau kita buat 22 kali 17 ya kan? 22 kali 17, 22 kali 17 berarti 4, ya kan? 1, 7 kali 2 ini 9, berarti di sini berapa ini? 7 kali 2 9, 7 kali 2 14 ya. 14 tambah 2 16 ya kan? 16 tambah 1 17. Oke. 17.
Jadi kalau kita kalikan 220 atau 12 kali 17 kan berarti 4, 1, 14 tambah 2, 16 berarti 7, 1 kali 2 berarti 3 ya kan, 2 berarti 37. 3, 7, 4, 1, 2 ini baru nolnya 3. Jadi 3.740.000. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, seperti itu kira-kira adik-adik untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 35 cm dan tinggi 16 cm. Sementara tinggi prisma adalah 55 cm. Volume prisma tersebut adalah 15.400, 15.600, 16.400, 16.600. Nah baik, di sini adik-adik kita lihat sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jadi kalau misalnya ini prisma, gitu kan? Nah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita buat di sini lagi, ini misalnya. Nah ini misalnya. Nah, seperti ini. Berarti siku-sikunya kan di sini kan. Nah, katanya dengan panjang alas 35 dan tinggi 16. Panjang alas. Sebuah prisma alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas berarti 35 cm. Tingginya 16 gitu. Dengan panjang alas. Oke, berarti yang ini maksudnya ya. Sorry, berarti di situ jadinya ini 16 ya kan? Ini 16, ini 35 kira-kira gitu. Ini alasnya, siku-siku. Nah, sementara tinggi prisma adalah 55 gitu kan? Maka volume prisma. Jadi volume daripada prisma itu kan apa? Luas alas kali tinggi. Nah, alasnya ketepatan segitiga siku berarti setengah kali alas, kali tinggi, kalikan dengan tinggi juga, tinggi prisma. Jadi setengah dikali 16 kali 35 sama kalikan dengan 55. Jadi ini 8, 8 kali 35, kemudian dikalikan dengan 55. Jadi 8 kali 35 berarti 8 kali 5, 40, 8 kali 3, 24 ya. Tambah 4 berarti 28, 280 kali 55. Nah, 28 kali 55, berarti dari sini kita lihat 28 kali 55 ya. 28 kali 55 berarti 55 kali 28, berarti sini 40, 40 ya kan. 50 berarti 4, 5. 2 kali 5, 10, ini 15. Jadi 15.400. Jadi jawabannya di sini 15.400. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, seperti itu pemahamannya adik-adik. Mudah-mudahan bisa dikuasai. Tetap semangat. Mudah-mudahan lulus nanti di BMPTKN 2003. Terima kasih. Semoga sukses.